Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dapatkan ini bisa doa mulai. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebelum berlanjut ke materi, tentunya kita sudah mengetahui isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya ketika ada isu tentang pendidikan, ya. Tentang pendidikan itu apa? Sekarang dunia pendidikan ini sangat riskan dengan adanya tuntutan daripada orang tua kepada satuan pendidikan. Nah, ini yang menjadikan kita sebagai generasi muda harus bisa berpikir bagaimana caranya, bagaimana ketika kita nanti sudah terjun ke masyarakat, ketika mendapatkan suatu informasi dari kita, maka kita. Dan selanjutnya adalah ini adalah suatu pengetahuan mana untuk memahami pentingnya informasi publik untuk masyarakat. Informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan disampaikan oleh badan publik melalui media sosial. Ketika ada suatu orang atau suatu golongan yang menghasilkan sebuah informasi, nanti akan dikelola dan disimpan di suatu media sosial. Tentunya media sosial yang sangat cepat penyebarannya adalah melalui TikTok atau Facebook. Ini sangat cepat penyebaran. Peran informasi publik dalam kehidupan masyarakat dan bernegara sangatlah signifikan, antara lain mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintah. Jadi mengkritik pemerintah ini adalah hak kita sebagai warga negara. Ketika pemerintahan itu tidak benar, maka kita harus bisa meluruskan pemerintahan itu sehingga menjadi pemerintahan yang berdasarkan kepada undang-undang dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika ada suatu masalah harus dimusyawarahkan, jangan main hakim sendiri. Maka melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, memperkuat demokrasi dan keadilan sosial. Di Indonesia ini merupakan negara yang demokrasi karena apa? Segala pengambilan keputusan melalui suatu musyawarah. Hal ini tujuannya adalah untuk mengenal hak dan kewajiban masyarakat terkait informasi publik serta memberikan gambaran singkat tentang hak kewajiban yang akan dibahas. Maksudnya apa? Ketika ada suatu masalah di dalam masyarakat, ini tentunya yang terlibat adalah masyarakat yang ada di tempat tersebut. Ketika ada pihak luar yang ikut campur, maka nanti akan memperkeruh masalah itu sehingga tidak akan terselesaikan. Karena apa? Ketika ada pihak luar yang bercampur atau nimbrung, nanti akan mengakibatkan tumbuhnya masalah yang nanti akan menimbulkan masalah dalam masalah. Nah, dan selanjutnya adalah di sini ada 4 hak masyarakat. Yang pertama,
Nah, mendapatkan informasi publik secara terbuka. Siapa sih yang sekarang ini tidak mempunyai smartphone, tidak mempunyai sosial media? Tentunya mempunyai semua. Nah, selanjutnya adalah kewajiban menggunakan informasi dengan tanggung jawab. Ketika kita mengupload sebuah video di sosial media, kita juga harus bertanggung jawab akan video yang kita upload. Ya. Ketika ada kritik saran dari netizen, ya, ini adalah untuk mengevaluasi video yang kita upload. Beda lagi ketika yang kita upload adalah video kita sendiri, ya, ini berbeda. Selanjutnya adalah transparansi, mendorong partisipasi masyarakat aktif. Sekarang ini masyarakat sudah berani tampil di depan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ketika ada masalah di pemerintahan, sekarang masyarakat cenderung akan muncul ke permukaan untuk menyuarakan aspirasinya sehingga bisa mengawal aspirasi itu sehingga nanti bisa mewujudkan keadilan di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya adalah etika, menghormati kerahasiaan dan privasi. Ini yang sangat penting, ya. Karena orang mempunyai privasi masing-masing, ya. Tidak dibenarkan ketika kita mengubah privasi seseorang. Ketika kita mau mengubah privasi seseorang, kita harus introspeksi diri. Ya, ketika privasi saya disebarkan orang lain, gimana perasaan kita? Ya, gimana perasaan kita? Nah, makanya dari keempat ini nanti akan muncul yang namanya perspektif bahwa bagaimana cara kita bisa mewujudkan kewajiban kewajiban di dalam masyarakat. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ditanyakan, ya. Nah, sebelumnya coba kita bisa membaca di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ketika orang sudah berani nampak di sosial media, ini berarti kita harus bisa bijak bagaimana cara memanfaatkan sosial media, bagaimana cara kita tidak menyinggung orang lain, bagaimana cara kita tidak menyinggung ras, suku, budaya, bagaimana. Nanti ketika kita sudah membuat sebuah postingan, akan tetapi menyinggung perasaan orang lain, kita akan dikenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, selanjutnya, nah ini ada 5 hak masyarakat. Yang pertama, hak memperoleh informasi, hak untuk mendapatkan informasi yang terbuka. Ya, ketika kita dihadapkan dengan suatu HP atau laptop, biasanya ada informasi yang muncul di beranda kita, ya. Entah itu informasi tentang kecelakaan, entah itu informasi tentang bencana alam. Nah, ini adalah suatu informasi. Dan selanjutnya, hak mengetahui prosedur permintaan informasi publik yang jelas. Nih, ketika kita mau mengupload suatu video harus sesuai dengan prosedur sehingga nanti tidak dikenakan pelanggaran, ya. Prosedur ini harus jelas. Video apa yang kita upload,
tentang pendidikan atau tentang hiburan atau tentang wisata atau tentang agama, ini harus bisa sesuai dengan waktu. Dan selanjutnya adalah contoh hak. Dokumen pemerintah yang dapat diminta. Ini biasanya pemuda saat ini tidak kritis dengan pemerintah yang ada di desa. Seorang pemerintah di desa ini harus mempunyai dokumen. Sewaktu-waktu masyarakat minta, pemerintah bisa menunjukkan dokumen. Ya. Dan selanjutnya adalah batasan hak informasi yang dikecualikan dan alasannya. Ada batasannya, ya. Jadi tidak semua informasi ini bisa kita akses. Contohnya informasi yang tidak bisa kita akses apa? Itu adalah informasi tentang pelecehan seksual atau berita tentang penganiayaan. Karena apa? Ketika kita mengakses sesuatu ini, kita akan cenderung berpikir penasaran. Nah, kita akan penasaran. Selanjutnya daftar hak utama. 5 hak utama dalam akses informasi publik. Yang pertama adalah hak privasi, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah hak pribadi. Setiap orang mempunyai hak pribadi untuk mengupload suatu informasi. Yang ketiga adalah hak di mana kita bisa memperoleh hukum atas video yang kita upload, hak cipta. Dan terakhir adalah hak bagaimana informasi publik ini bisa tersampaikan kepada audiens atau netizen yang ada di dalam sosial media. Dan selanjutnya adalah menggunakan informasi dengan cara yang bertanggung jawab. Ketika kita sudah mengupload suatu informasi, kita bertanggung jawab akan postingan itu. Nah, ketika ada komenan atau saran dari netizen, kita terima dengan baik. Jangan sampai nanti kalian membahas sesuatu yang tidak sesuai dengan konteksnya. Yang selanjutnya adalah menghormati privasi, melindungi kerahasiaan informasi pribadi. Setiap orang mempunyai seperti yang halnya yang saya sampaikan tadi. Ya. Selanjutnya menjaga integritas, memastikan akurasi informasi yang dibagikan. Informasi yang kita bagikan ini akurat, tidak informasi yang bersifat masih belum ada kejelasannya. Situasi kewajiban, contohnya adalah kewajiban dalam penggunaan informasi. Kita bisa sharing bersama teman kita bisa sharing dengan orang tua. Bagaimana informasi ini baik atau tidak, ini bisa kita unsur etika bermedia, mematuhi norma dalam berbagai informasi. Dalam sosial media ini ada aturannya. Ketika kita membuat sebuah akun sosial media, ketika kita mau membuat website, pasti ada aturannya, yaitu adalah di atas umur 18 tahun atau kurang lebih. Ketika pendidikan kita sudah 600 ke atas, jika kita menstream tidak akan berlaku. Akan tetapi ketika dalam lagi muncul sosok anak kecil di belakang, langsung makanya ketika kita membuat sebuah akun media, kita menentukan ini akun media untuk apa, untuk dan atau untuk edukasi. Kita tahu hanya untuk berikan. Ini kami. Nah,
kesimpulannya apa? Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban dalam informasi publik untuk menciptakan keterbukaan dan tanggung jawab. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam masyarakat ini bisa terrealisasi atau tidak, ini di tangan-tangan generasi muda. Nah, maka daripada itu, ketika membuat suatu informasi, jangan sampai kita tidak memperhatikan yang namanya etika di dalam bermedia. Maka daripada itu, mari kita bincangkan lagi, generasi muda harus bijak dalam sosial media. Ketika kita sudah bijak di dalam sosial media, kita bisa mengambil suatu yang mana sosial media ini juga ada dampak positifnya, juga ada dampak negatif. Ketika kita bisa bijak mengelola sosial media, itu akan menunjukkan sikap positif. Akan tetapi ketika kita salah menggunakan sosial media, nanti yang keluar adalah hal-hal negatif. Daripada itu, ketika kita melangkah maju ke depan, jangan sampai kita sekali-kali melakukan kegiatan. Karena apa? Ketika kita sudah mempunyai tujuan ke depan, tapi ketika kita menoleh ke belakang ke masa lalu, maka apa yang kita rencanakan nanti karena apa? Kita masih trauma dengan kejadian masa lalu. Itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya perlu tekankan lagi kepada diri kalian bahwasanya kalian adalah generasi muda yang bagaimana nanti di tahun 2020, tahun 2045 yang mana Indonesia sudah mencapai 100 tahun, yang mana Indonesia itu slogan Indonesia Emas. Di situ kalian yang akan menjadi pionir penggerak bangsa ini, maka kita harus bisa menunjukkan mana generasi muda di Indonesia ini tidak kalah dengan generasi yang ada di luar. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.